Inilah yang menjadi permohonan setiap kami ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa melangkah sendiri kalau tanpa Tuhan yang memegang hidup kami, Tuhan yang menuntun dan memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang tahun 2025 begitu nyata perlindungan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sampai Tuhan pimpin di minggu terakhir, di bulan terakhir tahun ini, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ampuni kami kalau kami kurang setia, bahkan tidak setia kepadamu di sepanjang tahun ini. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau tetap setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya pimpinan-Mu atas kami boleh membawa untuk memasuki tahun yang baru, yang kurang beberapa hari lagi ya Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan akan diberitakan. Firman-Mu boleh menguatkan dan membawa kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan persiapkan diri setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi dan masih suasana Natal. Bapak Ibu Saudara, saya juga mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan masih terkait dengan Natal, yaitu di dalam Lukas 1 ayat 78 sampai 79, 2 ayat saja Bapak Ibu, dengan judul The Spring Visit Us, surya pagi atau matahari pagi melawat kita. Matahari pagi mengunjungi kita, saudara-saudara. Nah, sepanjang hari di dalam tahun ini, pernah enggak sinar matahari absen, tidak menyinari kita? Pernah Bapak Ibu? Mataharinya ngambek sehingga enggak mengeluarkan cahayanya. Jadi sepanjang hari itu gelap terus. Oh pernah Pak? Ya, itu mendung yang mengelilingi kita. Tapi sinar mataharinya tetap bersinar enggak? Kalau di Surabaya mungkin gelap, saudara, tidak ada sinar matahari. Tapi kota-kota yang lain gelap apa terang? Ya bisa jadi terang, saudara. Kemarin kita di Tawangmangu hujan terus. Ketika turun, ya terang, saudara. Apalagi panas gitu ya. Sana dingin, kedinginan, sini panas. Nah Bapak Ibu, kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa surya pagi, matahari pagi, dan Alkitab berkata apa? Ini yang disebut dengan wahyu umum ya. Diberikan kepada semua orang. Bahkan Alkitab berkata, saudara, kepada orang yang percaya dan yang tidak, kepada orang yang baik dan benar dan kepada orang yang jahat. Nah ini baiknya Tuhan, saudara. Jadi Tuhan tidak pilih kasih. Kamu orang benar, kamu percaya kepada Tuhan, kamu percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, kamu dapat sinar matahari. Yang tidak, nggak dapat gelap terus. Enggak, saudara-saudara. Semuanya diberikan. Nah ini yang dimaksud dengan Tuhan yang baik. Coba kita lihat Lukas 1, 78, 79. Kita baca sama-sama 2, 3. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Siapa? Surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk apa? Menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya itu disebut visit, saudara-saudara. Saudara pernah dengar itu di mana ya? Dokter visit. Pernah opnam di rumah sakit? Kalau belum pernah, silahkan merasakan, saudara. Pertanyaannya apa kalau dokter datang? Yang pernah opnam, Bapak Ibu. Yang nggak pernah, ya nggak tahu, gitu ya. Saya juga pernah beberapa hari, saudara-saudara. Pertanyaan saya adalah apa, saudara-saudara? Biasanya apa pertanyaannya? Pertama kali sama perawatnya itu kita ngomong apa sama dia, sama mereka itu? Apalagi dokternya kan nggak lama-lama ya, paling semenit 2 menit gitu. Apalagi dia profesor dokter spesialisnya, waduh, paling hanya semenit. Dan kita senang sekali, betul nggak, saudara-saudara? Pertanyaannya biasanya apa? Wah, ini nggak pernah opnam semua ya. Ya sudah, saya yang pernah opnam, saudara. Saya hanya tanya sederhana, saudara-saudara. Dok, kapan aku pulang? Loh, kok tahu, saudara-saudara? Iya, kenapa? Walaupun rumah sakitnya baik, tempatnya enak, ya tetap nggak betah, saudara-saudara.
tetap enak di rumah sendiri, tidur di tempatnya sendiri. Nah itu biasanya begitu ya saudara-saudara. Nah Bapak Ibu lihat, berarti nah ini ya tujuannya kalau kita lihat ya saudara-saudara, dari definisinya itu visit kan berarti pergi untuk melihat, menghabiskan waktu demi yang didatangi, seperti sakit dan bermasalah. Nah seperti di sebelah kiri itu ya Bapak Ibu, itu dokternya, lalu pasiennya. Pasti pertanyaannya kapan pulang, terus dokternya juga bertanya, betul, masa dokternya datang diam-diam? Nggak mungkin kan? Bagaimana perkembangannya? Lebih baik tidak? Atau tambah parah? Obatnya diminum tidak? Ya saudara-saudara gitu ya. Nah itu yang terjadi. Jadi ketika dokter datang kepada siapa? Pasien. Loh tapi harus menghabiskan waktu ya? Nggak mungkin karena pasiennya banyak. Betul ya? Pasiennya banyak saudara-saudara. Nah yang di sebelah itu kan jemaat. Nah biasanya tim gembalanya atau hamba Tuhannya datang ke jemaat. Berarti jemaatnya sedang, dokter kalau datang kepada pasien sedang sakit. Kalau gembalanya datang kepada jemaatnya, jemaatnya sedang ya sakit juga ya. Ada yang di rumah sakit ya kita datang ke rumah sakit. Punya masalah kita datang ke rumahnya. Betul ya saudara. Yang jelas apa? Untuk melihat. Yang jelas apalagi memberi kekuatan. Kalau saudara ketik ya di AI itu ya, fungsi visitasi gembala sidang, keluar semua saudara. Mendoakan, menguatkan, terus apalagi memperhatikan. Juga boleh keluar duit untuk memberi sesuatu, bingkisan. Nah itu ada semua Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Bapak Ibu lihat, ketika dokter mengunjungi pasien sakit saudara, terus lama enggak. Hamba Tuhannya juga mengunjungi jemaat lama juga tidak. Berarti kesimpulannya apa saudara? Bahwa tenaga manusia itu, tenaga medis sekalipun itu sangat terbatas. Betul saudara? Sangat terbatas. Tapi Bapak Ibu lihat, firman Tuhan tadi mengatakan ya bahwa Tuhan itu bagaikan surya pagi. Nah ini ada Lukas 7 ayat 16 ya. Di situ dikatakan apa? Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar. Siapa yang dimaksud? Yesus Kristus telah muncul, hadir, datang di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Jadi Bapak Ibu, kepada orang yang sakit, ini pemuda di Nain sakit lalu meninggal. Ketika diangkat, saudara, mau dibawa ke pemakaman, Yesus dengan murid-muridnya datang dan Yesus berkata apa? Stop, turunkan keranda mayat. Oke, berani saudara-saudara? Kira-kira ada enggak? Ada hamba Tuhan yang berani seperti Yesus begitu? Walaupun dia pelayanannya penuh dengan mujizat, pernah enggak terjadi ketika iring-iringan mobil jenazah mau ke tempat peristirahatan yang terakhir, kemudian diginikan, stop, gitu ya? Kenapa stop? Aku mau berdoa, yang mati nanti akan dibangkitkan. Berani ada? Enggak pernah ada ya saudara-saudara ya. Kecuali Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika mau diusung, mau dimakamkan, Tuhan berkata stop, turunkan keranda mayatnya. Aku berdoa dan pemuda di Nain ini saudara, karena mamahnya sangat sedih, seorang janda, dan Alkitab berkata Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kemudian apa saudara? Berdoa dan akhirnya pemuda Nain ini bangkit. Nah ketika orang yang mati ini bangkit, waduh, orang banyak itu takjub, terkesima, heran, sampai berkata apa? Seorang nabi besar muncul. Karena mungkin belum pernah terjadi ya saudara-saudara, ada orang yang mati bangkit, mau dikubur saudara-saudara, kemudian dibangkitkan. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Kemudian orang banyak berkata apa? Allah telah melawat umatnya. Jadi Bapak Ibu, istilah ini kita kenal Bapak Ibu Saudara dengan istilah orang yang sedang sakit. Nah, surya pagi, matahari pagi, setiap hari muncul. Betul ya saudara? Setiap hari bersinar. Nah, ini menunjukkan analogi dari apa saudara? Yang dimaksud surya pagi itu adalah puji-pujian tadi ya, dari awal saya perhatikan walaupun saya baru dengar. Yang pertama tadi saya nggak tahu, baru dengar soalnya ya saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun. Nomor 2 tadi apa? Tentang Kristus semua. Firman jadi manusia ya juga disinggung. Nah jadi surya paginya itu sebenarnya bicara Kristus. Firman yang jadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 ayat 14 itu Tuhan Yesus Kristus. Lihat Bapak Ibu,
digambarkan seperti matahari pagi setiap hari. Jadi sekali lagi, manusia terbatas, dokter, hamba Tuhan terbatas mengunjungi jemaat, mengunjungi orang sakit. Tapi Kristus, kalau dikatakan surya pagi, matahari pagi, setiap hari, setiap pagi. Makanya Ratapan berkata, besar setiamu, kasihmu baru setiap, bukan setiap hari sebenarnya. Terjemahan aslinya itu setiap pagi. Besar setiamu, kasihmu baru setiap pagi. Jadi saudara, ini satu sukacita bahwa yang melawat manusia itu terbatas, hamba Tuhan terbatas, dokter, perawat mungkin atau siapapun terbatas, tapi kita punya surya pagi, Tuhan Yesus Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dan Alkitab mengatakan apa? Dan kita semua menyadari setiap hari terus melawat kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ada orang yang termasuk yang mana Bapak Ibu? Ketika sakit langsung bingung cari obat, cari dokter. Atau ada orang yang sakit dibiarkan. Ketika ditanya, periksa, kan gejalanya sudah kelihatan. Perutnya sakit, kepalanya pusing. Periksa, nggak mau periksa. Loh, kenapa nggak mau periksa? Sebab kalau nanti periksa, foto atau cek darah, jawabannya apa biasanya? Nanti takut penyakitnya ketahuan. Betul enggak? Ya, jadi ada orang yang ya karena apa saudara, BPJS ya udah dipakai, nggak enak sedikit langsung ke dokter, nggak enak sedikit ke spesialis. Dokter kan mahal, kalau Bapak Ibu bayar itu mahal Bapak Ibu. Opnam 3 hari itu bisa, ya sakit-sakit biasa itu bisa 10 juta. Loh, kalau BPJS kan sudah bayar waktu kita sehat tiap bulan, ya Bapak Ibu. Jadi ada orang yang sakit itu peduli langsung ke dokter, ya minum obat dianjurkan, cari dokter yang terbaik. Tapi ada juga yang sakit tapi gak peduli, betul. Saya punya teman, saudara hamba Tuhan itu istrinya, anaknya, papa periksa, gak mau periksa. Kenapa gak mau periksa? Nanti takut ketahuan penyakitnya. Loh, kan ini lebih baik, betul gak saudara? Takut penyakitnya ketahuan atau senang penyakitnya ketahuan? Yang mana Bapak Ibu? Oh, nggak pernah sakit soalnya ya, jadi nggak tahu. Ya anggaplah Bapak Ibu nanti kita berumur, kemudian nah sakit datang toh, kita nggak minta, saudara kita nggak ngundang penyakit, datang nggak? Dan kita nggak bisa tolak dalam nama Yesus, nggak bisa, tetap datang saudara. Yang namanya sakit penyakit itu. Nah teman hamba Tuhan ini, saya memang tahu gejalanya berapa tahun ya sebelum terakhir hidupnya itu Bapak Ibu. Ini loh gejalanya sendawa. Apa itu bahasa Jawa? Sendawa. Nah, cegueng, glegeng gitu. Sering. Terus yang kedua apa? Maaf, sering buang gas. Ya, kalau kita pelayanan itu, saudara, ya di Prigen itu Bukit Doa itu ya, saudara, satu kamar biasanya sama hamba Tuhan ini. Itu 2 tahun yang lalu, saudara. Memang saya tahu dia sering gitu ya. Ya memang nggak enak, kita risih, saudara. Dia yang mau muntah, saya juga mau muntah akhirnya. Dengar gitu ya, ya wes nggak apa-apa gitu ya. Nah terus tahun ini bulan-bulan awal kemarin itu ya, April ya kira-kira ya saudara ya, itu dibilang sama istrinya, Pak nanti nggak satu kamar ya. Lu pada satu kamar itu isinya 4 ya. Kita doa juga nggak banyak. Jadi satu kamar 1 orang, bapak 1 orang, Pak ini 1 orang gitu ya, terus laki ya 1 orang. Oh 1 orang ini 1 kamar ya. Ya sudah tidak apa-apa. Lah kenapa? Sungkan sama Pak Tim katanya gitu. Sungkannya apa? Sering bersendawa lalu buang air. Kok buang air saudara? Buang gas. Terus ini ya dia bilang perutnya selalu nggak enak, mual rasanya begitu saudara. Nggak enak pokoknya. Istrinya, anaknya berkata, periksa foto. Enggak apa-apa, paling masuk angin atau apa. Selalu begitu. Minum obat, sembuh sebentar, kambuh lagi, terus begitu Bapak Ibu. Terus terakhir apa yang terjadi? Keras perutnya, enggak bisa apa-apa, enggak sadar, masuk rumah sakit ICU. Sudah, akhirnya divonis apa? Setelah difoto, kanker usus stadium akhir. Nah berapa hari itu koma, kemudian berangkat kembali ke rumah Bapa di surga dan tidak pernah pamit. Ya toh, meninggal ada yang pamit saudara. Harusnya kalau berapa tahun itu ketahuan penyakitnya,
langsung diobati atau bagaimana, diambil tindakan, umurnya bisa lebih panjang walaupun semuanya nanti mati, tapi kan bisa lebih panjang. Belum tua, masih umur 50 berapa? 8 umurnya Bapak Ibu Saudara. Nah, sama. Ada orang yang sakit sangat peduli, tapi ada orang yang sakit tidak peduli. Bapak Ibu, ketika dikatakan Allah di dalam Kristus mengunjungi umatnya, berarti umatnya sedang sakit. Setuju? Umatnya sedang sakit, saudara. Mengapa Kristus harus datang ke dalam dunia? Karena manusia sedang sakit. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 24, 25 sama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Terus oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu, ketika manusia itu berdosa di hadapan Tuhan, manusia itu sakit. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, ketika tahu dia orang berdosa, ketika tahu dia sakit di hadapan Tuhan, sadar enggak kalau sakit? Kalau ada yang sadar, ini sakit, penyakitku. Ini sebenarnya sakitnya dimaksud di sini. Kamu telah sembuh dari penyakit itu, sakitnya kronis, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang nggak di cover BPJS ya, saudara ya. Jadi ada jenis penyakit yang nggak di cover gitu ya. Terus mandiri akhirnya. Lah kalau mandiri bayarnya mahal. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang sadar bahwa dia ini sakit, sadar bahwa dia ini orang berdosa. Akhirnya orang itu datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan bilur Yesus, luka Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib berlaku untuk orang ini, saudara-saudara. Saudara termasuk yang ini? Sadar bahwa kita orang berdosa, sadar kita ini tidak layak, sadar kita ini orang yang najis dan kotor. Sadar enggak itu, saudara-saudara? Dan kalau kita sadar, kita datang kepada Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan. Pengorbanan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, jadi kontrasnya ayat ini, bilur Yesus menyembuhkan. Ini bukan penyakit tumor, kanker, ginjal, paru-paru, bukan, saudara-saudara. Ya walaupun ada hamba Tuhan yang sudah berdoa begitu ya, tapi sebenarnya ayat ini Petrus mau mengatakan bahwa orang yang berdosa itu seperti orang yang berpenyakit kronis, sekarat, mau mati kalau tidak segera ditolong. Nah, itu maksudnya, saudara. Tapi ada juga orang yang nggak sadar, nggak peduli kalau sedang sakit seperti hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi kan, saudara. Nggak mau periksa, aku baik-baik saja kok. Padahal diabetesnya sudah 600, saudara. Ada ini orang itu, aku baik-baik saja kok. Ketika cek sudah 600 sekian, saudara. Tapi merasa baik-baik saja. Nah, ada orang yang tidak sadar bahwa dia orang berdosa dan dia selalu apa? Loh, kalau aku ditanya nih Pak, ini ada salah satu murid saya ya, ngomongnya begini, Pak, kalau aku ini ditanya, aku ini dibilang jahat, enggak loh Pak. Dibilang berdosa juga enggak loh Pak. Kalau Bapak enggak percaya, tanya sama istri sama anak-anak saya. Bu, Bapak gimana? Suami gimana? Baik itu. Jangan sampai berani istri berkata ya suamiku enggak baik ya, saudara. Baik itu. Anak-anak, papamu gimana? Oh baik saja itu. Saudara-saudara tanya. Teman-teman, kolega-kolega, rekan-rekan tanya semua. Iya, Bapak itu baik kok. Nah, saudara lihat ya. Ada orang yang tidak menyadari bahwa dia orang berdosa. Padahal sakitnya kronis di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang kronis? Alkitab berkata apa? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah mati. Binasa, hukuman kekal. Berapa banyak yang sadar? Berapa banyak yang peduli? Ada yang gak peduli tau, saudara? Tetap hidup dalam dosa, tetap merasa baik-baik saja. Padahal kalau mau jujur juga gak baik-baik. Ketika ditanya, yakin baik engkau? Ketika Tuhan yang menilai, kalau manusia yang menilai mungkin bisa baik, saudara. Tidak kekurangan suatu apapun. Tapi kalau Tuhan yang menilai, berani kita berkata, aku kan baik Tuhan di hadapanmu? Berani? Enggak. Semua manusia telah berdosa, kata Alkitab.
Baik itu apa? Kok perkataan, kok perbuatan, pikiran dan hatinya itu loh. Tuhan melihat apa? Tidak ada seorang pun yang baik. Jadi ini kronis enggak? Kronis sebenarnya. Tapi enggak sadar kalau sudah kronis. Dan akhirnya apa? Terlambat mati. Jangan sampai saudara-saudara kita semua terlambat di situ. Jadi yang pertama yang kita renungkan, kenapa surya pagi harus melawat kita? Kenapa Allah harus melawat kita? Dia bagaikan dokter rohani dan dia yang menangani penyakit rohani saya dan saudara, yaitu apa? Dosa. Kita bersyukur melalui peristiwa Natal, dia telah hadir jadi manusia. Bedanya kita berdosa, dia manusia yang tanpa dosa. Harus manusia, harus pribadi yang tanpa dosa, yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Mana ada di dunia ini manusia yang tanpa dosa? Nggak ada, saudara-saudara. Manusia yang baik, iya, menurut siapa tapi? Manusia yang benar ada, menurut siapa tapi? Tapi kalau menurut Tuhan, tidak ada seorang pun yang baik. Harus apa? Manusia yang tanpa dosa. Bagaimana mungkin menemukan manusia yang tanpa dosa? Manusia yang suci. Mana mungkin? Tipu daya ayat di atasnya tidak ada di dalam mulutnya. Coba lihat. Ya, hidupnya penuh dengan belas kasihan kepada orang banyak, kata Alkitab. Peduli, mencari, menyelamatkan, membawa. Loh, saudara, yang tersesat kembali. Mana ada? Ya harus Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu, itu peristiwa Natal. Jadi yang pertama, mengapa Allah harus merawat kita? Karena saya dan saudara mengalami kabar buruk. Apa kabar buruknya? Kita semua sakit dan mati. Tapi kabar baiknya apa? Kita disembuhkan dan dihidupkan. Lalu yang kedua, nah ayat berikutnya Lukas 1 ayat 68 dikatakan apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia sama-sama melawat umatnya dan membawa kelepasan. Yang kedua, kenapa Allah harus melawat umat manusia? Karena manusia itu hidup dalam belenggu, hidup dalam penjara. Ya kalau saudara nonton di TV ya, orang yang dirantai begitu ya senyum-senyum. Ya toh, saudara sudah pakai rompi oranye ya senyum-senyum. Padahal bunyinya apa saudara di situ? Tersangka. Loh, jelas ya. Tapi senyum-senyum. Nah ini saudara, kalau tidak sadar bahwa dia sedang sakit kronis. Padahal upah dosa adalah maut, upah kejahatan adalah hukuman. Tapi senyum-senyum saudara. Tapi sebenarnya kalau terbelenggu, terpenjara, nggak mungkin bisa senyum. Kalau saudara pengen tahu kondisi orang begini, pergi pelayanan ke LP ya. Saudara jangan masuk LP, pergi pelayanan ke sana. Ngobrol ya, dengarkan ya. Saya beberapa kali ya, setiap sebulan sekali dulu Surabaya Madiun, belum ada tol ya, jadi perjalanannya 4 jam saudara-saudara gitu ya. Itu saya lihat orang-orang di sana itu ya Bapak Ibu, kelihatannya baik-baik, tapi sebenarnya kalau cerita, wah Pak, orang di luar yang hidupnya nggak enak. Waduh saudara-saudara, orang di luar sana yang bebas sana yang hidupnya nggak enak, itu masih lebih enak dibanding saya di sini yang katanya enak. Katanya siapa Pak? Dapat makan, nggak kekurangan. Aku juga nggak diajar sama orang-orang di sana, baik-baik saja kok. Tapi Pak di sini tetap nggak enak. Nggak enaknya apa saya bilang? Saya tanya, nggak enaknya apa? Terpenjara, terbelenggu. Ya walaupun tidak dirantai, tapi kan gerak-geriknya terbatas Bapak Ibu. Ya kerja bersih-bersih apa, ya terbatas di komplek itu aja. Kalau mau tidur ya kembali ke selnya. Gitu Bapak Ibu. Nggak enak Pak di sini, nggak enak. Terbelenggu, terpenjara. Nah Bapak Ibu Saudara, berapa banyak manusia itu sebenarnya harusnya tidak enak. Kenapa? Terbelenggu, terpenjara dengan yang namanya dosa. Tapi berapa banyak yang peduli saudara? Makanya Kristus harus datang untuk membebaskan. Jadi saudara,
Kalau kita lihat setelah berdosa itu akibat dosa apa? Jadi budak. Jadi hamba di situ. Apa artinya budak hamba? Takluk kepada iblis, takluk kepada dosa. Diperhamba dengan dosa. Dosa itu. Makanya Kejadian 6 ayat 5 dan 6 mengatakan apa, saudara? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Memang pada zaman Yesus sudah ada kejahatan. Oh, ada Bapak Ibu. Korupsi ada. Makanya pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang pada masa itu karena dia menarik pajak lebih banyak. Sisanya untuk apa? Untuk kepentingan sendiri. Korupsi, kejahatan apapun. Itu sudah ada. Makanya Zakaria di dalam pujiannya, di dalam nubuatannya berkata, nanti akan datang surya pagi yang akan melawat kita dan yang akan membebaskan kita dari belenggu atau penjara-penjara ini. Makanya Yesus datang dan berkata apa? Lukas 4, 18-19. Sama-sama. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat 19 sama-sama. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, ini bagikan terbelenggu, terpenjara, Bapak Ibu, orang-orang tawanan tadi ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kristus harus datang karena umat manusia terbelenggu, terpenjara. Ini kabar buruk. Makanya berapa banyak orang menyadari kabar buruknya apa? Aku dipenjara sampai kapan? Seperti hamba yang takluk kepada tuan yang namanya dosa, keinginan, hawa nafsu yang berlebihan itu. Dan ini terus menerus loh Bapak Ibu. Paulus pun juga mengatakan, tapi syukur kepada Allah karena dalam Kristus Yesus yang telah membebaskan itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Kristus harusnya menyadari bahwa dia sudah terbebas, gitu ya. Kebiasaan yang lama, kehidupan dosa itu, apapun lah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harusnya kita sudah nggak mau lagi, saudara, melakukannya, gitu ya. Tapi memang ada orang yang sampai tua pun ya gak sadar-sadar. Jadi ada murid saya yang tua itu ngomongnya begini, Pak, semenjak dia masih banyak uang, sehat, gak tobat-tobat. Sampai ngomong gitu. Saya punya teman tuh kayak gitu, orang kaya, duitnya banyak, gak tobat-tobat, hidupnya rusak. Terus saya tanya, tobatnya kapan Pak? Tobatnya, dia berkata apa? Ada beberapa teman, kalau sudah masuk rumah sakit, walaupun yang terbaik, dokter yang terbaik, uangnya banyak, gak bisa menolong, gak bisa menyembuhkan, itu dia baru tobat. Tapi kalau dihitung sedikit yang sadar tobat. Katanya gitu saudara. Ya namanya orang kaya ya saudara, duitnya banyak, seenaknya hidupnya saudara. Tapi ketika sudah gak dapat, gak punya, atau apa ya, gak bisa disembuhkan lagi, akhirnya baru minta ampun di hadapan Tuhan. Puji Tuhan ada yang sadar begitu. Tapi ada juga yang gak sadar. Makanya orang ini hidupnya juga nakal saudara. Kadang-kadang dia berkata, aku ya tetap belum bisa loh hidup sesuai firman. Kadang aku ya genit-genit dikit katanya, nakal-nakal gigit katanya. Tapi di rumahku ada salib besar, di kamarku ada salib besar. Dan kalau aku mau kerja, ini sudah hampir 70 ini umurnya saudara ya. Kalau aku kerja, aku berdoa, Yesus tolong aku di dalam kerjaan yang godaannya banyak. Memang godaannya banyak di dalam kerjaan itu saudara. Ketidakjujuran, penyuapan, ya godaannya kayak begitu. Perempuan-perempuan cantik, godaannya kayak gitu saudara. Tuhan tolonglah, mataku engkau sucikan ya, supaya jangan sampai aku ini berdosa. Karena dia berkata apa? Aku tidak bisa lihat wanita cantik katanya. Iyalah, pemusuh welek, tuwek gitu ya, nggak bisa lihat wanita cantik. Ya karena dia orang kaya, duitnya banyak sekarang. Dia selalu begitu. Dan pulang pun kalau mau tidur, dia masih minta ampun di hadapan Tuhan tiap hari. Puji Tuhan ya, masih bagus ya saudara. Dia sadar bahwa dia sakit, dia orang berdosa, makanya dia takut kalau nanti mati masuk neraka. Nah itu yang dia takutkan saudara. Makanya dia selalu minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai supaya jangan sampai aku berdosa. Aku tidak mau terikat. Tapi kadang orang masih pengen terikat dengan keinginan hawa nafsu yang tidak terkontrol tadi.
Tapi puji Tuhan, orang itu boleh setiap saat, setiap waktu gitu ya. Setiap Rabu kan kita ada kelas ya saudara, dia ikut gitu ya, kadang dia cerita, puji Tuhan. Nah menurut saya berapa tahun ini ya lebih baiklah ada perubahan dibanding awal-awal itu. Nah kiranya Tuhan menolong dia. Kalau kita berdoa sama-sama terakhir itu, saya doain satu-satu. Peserta Zoom doakan satu-satu. Tuhan yang bisa membebaskan. Yesus yang harus datang dalam dunia untuk membebaskan. Lalu berikutnya, saudara, nah ayat 79 tadi dikatakan apa? Surya pagi melawat kita untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Pernah ndak ibadah lampu mati? Pernah di sini? Nggak pernah? Nggak pernah ya, saudara? Kecuali ada genset ndak masalah. Yang nggak punya genset sudah pakai jas rapi-rapi. Duh, saudara, enak nggak? Akhirnya ibadahnya dipercepat. Nah ini yang kami alami saudara ya. Tidak pernah kejadian seperti itu, tiba-tiba trafo meledak. Jadi ini lama perbaikannya. Aduh, sampai ibadah selesai itu masih gelap gulita saudara. Ya karena kita lantai 2 ada jendela, ya sudah dibuka saja. Tapi itu karena ruko Bapak Ibu ya, panasnya minta ampun ya. Jadi saudara akhirnya apa? Aduh, rapi-rapi sudah tidak karu-karuan. Mic-nya semua nggak bunyi saudara. Nggak enak ya. Apalagi kalau malam kita lagi istirahat. Nah ini Wiguna itu yang lalu tuh sering Bapak Ibu ya. Ada apa di grup warga? Iya, trafonya meledak di sana. Berapa lama perbaikannya? Waduh, ini agak lama ini. Apa yang terjadi? Udah pindah hotel saudara-saudara. Pindah penginapan. Saya lihat itu, waduh, mobil-mobil keluar semua ini malam-malam jam 11, jam 12 itu. Kemana semua? Pindah tidur. Kenapa? Karena kepanasan. Loh, dibuka aja jendelanya, nyamuk masuk. Jadi nggak bisa ini, mesti daripada nggak bisa tidur besok kerja ya sudah pindah ke Oyolah atau apa yang murah-murah itu loh. Pokoknya pindah tidur, ada AC-nya sudah. Nah Bapak Ibu, hidup dalam kegelapan enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak. Gitu ya. Bahkan semua terganggu. Jam kerja listrik mati, kerja di rumah nggak bisa internet, betul saudara? Nggak bisa apa-apa. Nah berapa banyak orang yang menyadari ketika masih berdosa dia hidup dalam kegelapan. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan surya pagi harus datang, Kristus harus datang. Kenapa? Karena dia adalah terang itu. Hidup dalam kejahatan diidentikan dengan hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu, Yohanes 3 19-21 mengatakan apa? Dan inilah hukuman itu. Coba. Orang yang hidup dalam kegelapan itu orang yang dibayang-bayangi dengan yang namanya hukuman sebenarnya. Makanya firman Tuhan mengatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Yesus telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu, kalau yang namanya kejahatan, waduh setiap hari ya. Kalau lagi di jalan style SS itu Bapak Ibu, yang namanya pencurian motor itu selalu ada. Gitu ya, yang namanya kejahatan, lengah sedikit kejahatan, lengah kejahatan. Zaman perjanjian lama, seketika dosa datang ke dalam dunia, kejahatan terus tambah baik? Enggak Bapak Ibu. Zaman Yesus kejahatan juga. Sampai zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara, tambah baik. Ya kita berharap, kita berdoa dunia tambah baik. Tapi kenyataannya orang-orangnya tambah baik enggak? Waduh, tambah mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab berkata apa? Dunia ini menuju kepada kehancurannya. Dunia menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama
selama-lamanya. Orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus hidup selama-lamanya. Walaupun tinggal di tengah kegelapan, terang Kristus menyinarinya, dan dia tetap harus bisa menyinari kegelapan di sekelilingnya. Surya pagi harus datang untuk apa? Menyinari yang namanya kegelapan. Lalu Bapak Ibu, ya dikit lagi. Nah ini ayat 79b tadi mengatakan apa? Surya pagi harus melawat kita karena apa? Umatnya diam dalam naungan maut. Gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Di sebelah ini gambar apa kira-kira? Orang yang masuk lumpur ya. Betul? Semakin orang ini bergerak, semakin tenggelam. Betul? Terhisap gitu ya, tersedot, tertarik dengan gravitasi itu. Nah Bapak Ibu, orang yang masih dalam lingkungan, nah ini saudara-saudara, bayang-bayang maut, ya, kematian mengerikan. Ini sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat ya, kematian kan itu akibat dari dosa. Ini bagaimana dia bisa keluar dari lumpur itu? Semakin dia banyak bergerak dengan usahanya sendiri, semakin tenggelam. Ya, usaha ini bisa macam-macam ya. Perbuatan baiklah, amal yang banyaklah, persembahan yang banyaklah. Nah ini yang disebut dengan agama. Melakukan segala sesuatu supaya Tuhan berkenan dan menerima orang ini. Nah itu agama. Tapi kekristenan bukan itu. Kekristenan itu karena saya dan saudara sudah diterima oleh Tuhan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita melakukan perbuatan baik. Nah itu bedanya. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Jangan sampai kita ini membuat atau mengerti loh sama dengan yang lain-lain. Kenapa kamu memberi persembahan? Supaya diberkati Tuhan. Loh enggak. Karena kita sudah diberkati, makanya kita memberi. Kenapa kamu memberi? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya bagiku. Jadi persembahan seberapa besar pun tidak sebanding dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Nah itu bedanya begitu saudara. Jadi Bapak Ibu lihat, dengan usaha apapun tidak ada yang bisa menyelamatkan. Sampai kapan? Sampai ada orang lain di luar dirinya, ada tangan lain di luar tangannya yang apa saudara? Datang, lihat-lihat, ayo terus no, ayo gerak-gerak terus kamu tenggelam tak lihat terus. Begitu? Enggak, Bapak Ibu. Kristus datang dan berkata, ini tanganku kuulurkan kepadamu. Mana tanganmu? Angkat tangan. Yesus memegang tangannya. Terus dipegang saja? Enggak, diangkat. Setelah diangkat, dipindahkan. Itu yang dikerjakan oleh Kristus. Makanya Kristus berkata apa? Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada firmanku, dia punya hidup yang kekal. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Betul saudara? Dia akan hidup sebab sudah kupindahkan dari maut, lumpur kebinasaan, hukuman kekal kepada kehidupan. Jadi Bapak Ibu beruntung, bersyukur kita memiliki kabar baik itu, di mana hanya karya Tuhan, tangan Tuhanlah yang peduli dengan orang-orang yang berdosa. Terakhir Bapak Ibu, kenapa surya pagi harus melawat kita? Tadi karena umatnya tersesat. Untuk apa? Mengarahkan kaki kepada jalan damai sejahtera. Yesus bukan hanya penunjuk jalan. Kalau penunjuk jalan itu nabi-nabi, rasul, ya tokoh-tokoh, itu penunjuk jalan. Saudara, tahu jalannya? Enggak, hanya kira-kira aja. Kalau ke Jiwang itu lewat mana? Oh ke sini. Kamu pernah ke sana? Belum. Ya sekarang ada Google Map gitu loh. Saudara, gampang. Kalau dulu kan tanya-tanya, karena belum pernah ke sana, jadi dia juga nggak tahu. Tapi ini daerah sana nih. Tapi Yesus bukan hanya penunjuk jalan, dia itu adalah jalan itu sendiri. Jadi saudara-saudara tersesat, seperti domba yang tersesat, seperti domba yang terhilang,
tapi Kristus yang menuntun saya dan saudara. Jadi siapa surya pagi itu? Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. Kita sudah peringati kesimpulannya ini Bapak Ibu. Sadarkah bahwa saudara pernah sakit? Ya ini kabar buruk ya. Sadarkah bahwa saudara pernah terbelenggu? Sadarkah bahwa saudara pernah hidup dalam kegelapan? Sadarkah bahwa saudara pernah diam dalam naungan maut? Sadarkah bahwa saudara pernah tersesat? Itu kabar baik. Tapi kabar buruk. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya, Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia telah menyembuhkan sakit rohani kita. Dia telah membebaskan belenggu dosa kita. Dia telah saudara? Datang memberi terang yang menyinari kegelapan itu. Dan dia datang untuk memberi kehidupan. Dan dia datang untuk mengembalikan, membawa saya dan saudara yang tadinya tersesat jauh dari hadirat Tuhan kembali kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kita ingat, kita bawa memasuki tahun yang baru. Kita tetap percaya, bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, dia surya pagi yang terus menyinari setiap hari melawat kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita berdoa Bapak Ibu. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang baik itu, karena dia telah datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu boleh menguasai seluruh kami, hidup kami, karena Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menyinari kami, membebaskan kami, menyembuhkan dari sakit rohani kami, dan membawa kami ke dalam jalan yang benar, jalan kebenaran-Mu. Berkati seluruh jemaat pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong untuk memampukan hidup, memampukan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.